Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang asal-usul manusia Bugis atau yang biasa disebut dengan Tougi. Kira-kira dari mana ya asalnya? Dan bagaimana ceritanya suku Bugis bisa ada saat ini? Dari mana mereka berasal? Penasaran? Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, wawasan, serta hiburan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia asal-usul manusia Bugis. Suku Bugis merupakan salah satu suku paling dikenal di Indonesia. Suku ini dikenal dengan keahliannya dalam berlayar hingga ke berbagai belahan dunia. Suku Bugis sendiri adalah suku yang berasal dari kelompok Deutero Melayu yang masuk ke wilayah Nusantara setelah adanya gelombang migrasi pertama dari daratan Asia di Yunan. Kata Bugis sendiri berasal dari kata Tougi, yang artinya orang Bugis. Kata Ugi ini merujuk kepada seorang raja dari kerajaan Cina yang dulunya berada di Pemana, atau kalau sekarang dikenal dengan Kabupaten Wajo. Beliau bernama La Satumpugi. Jadi, Tougi sendiri juga dapat diartikan sebagai pengikut La Satumpugi. La Satumpugi sendiri adalah saudara dari Batara Latu yang merupakan ayah dari Saweri Gading. Nah, sedangkan La Satumpugi sendiri merupakan ayah dari Wecudai. Wecudai dan Saweri Gading ini kemudian menikah dan melahirkan beberapa orang anak. Termasuk di antaranya adalah yang kita kenal dengan nama La Galigo. Nah, sebagaimana yang ditulis dalam karya sastra Ila Galigo sendiri, tertulis di situ mengenai Saweri Gading Opu Naware, yang merupakan kisah dari Saweri Gading. Dari sebuah komunitas yang dipimpin oleh Saweri Gading ini, kemudian berkembanglah menjadi beberapa kerajaan Bugis klasik yang memiliki tradisi dan budaya yang mereka kembangkan secara sendiri-sendiri. Beberapa kerajaan tersebut diantaranya seperti Kerajaan Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidenreng, dan Rapang. Kerajaan-kerajaan inilah yang kemudian dikenal dengan Kerajaan Bugis klasik, sekaligus menjadi salah satu penyebab banyaknya suku Bugis di Sulawesi Selatan sampai saat ini. Meski demikian, para masyarakat Bugis dari berbagai kerajaan ini juga menikah dengan suku lain, seperti suku Mandar dan Makassar. Nah, di kerajaan-kerajaan Bugis ini, kemudian lahirlah beberapa orang raja yang kemudian diagung-agungkan oleh para masyarakatnya. Setelah itu, kemudian kita memasuki fase di mana setiap kerajaan berusaha untuk memperluas wilayahnya dan memperbesar pengaruhnya. Akibatnya, terjadilah banyak peperangan di kala itu. Singkat cerita, ketika masa peperangan telah usai, masuklah kita pada masa di mana Islam mulai diperkenalkan. Islam mulai diperkenalkan usai datangnya 3 orang penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Mereka bernama Datuk Ribandang atau yang bernama asli Abdul Makmur. Beliau adalah datuk yang berhasil mengislamkan kerajaan kembar Goa dan Tallo. Kemudian Datuk Patimang atau yang bernama asli Sulaiman yang berhasil mengislamkan masyarakat di Tanah Luwu, serta Nurdin Aryani atau Datuk Ritiro yang menyiarkan Islam di dataran Bulukumba.
Setelah itu kemudian masuklah masa penjajahan yang berlangsung selama bertahun-tahun dan berabad-abad. Sebelum akhirnya kita berlanjut ke masa kemerdekaan, di mana seluruh kerajaan di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan sepakat untuk kemudian meleburkan dirinya ke dalam satu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Di masa kemerdekaan, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, disibukkan dengan berbagai macam pemberontakan yang terjadi. Adanya pemberontakan ini kemudian memaksa sebagian orang untuk pergi ke tempat lain, ke tempat yang lebih aman, yang jauh dari peperangan. Salah satunya adalah beberapa kelompok suku Bugis yang kemudian pergi merantau demi mencari keamanan. Singkat cerita, mendaratlah mereka di Kalimantan. Dan kemudian mereka memilih untuk menetap di sana. Mereka menetap dan berkeluarga di sana. Dari sinilah kemudian kita mengetahui mengapa di Kalimantan terdapat suku Bugis. Hingga masa pemberontakan usai, Indonesia pun akhirnya kembali memasuki masa damai sampai sekarang ini. Dan sampai sekarang ini, suku Bugis masih menjadi salah satu suku yang dominan mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Usai melalui rentetan sejarah yang panjang, kebudayaan dan tradisi suku Bugis sampai saat ini masih banyak yang dipertahankan. Dan teman-teman, itulah tadi sejarah singkat lahirnya suku Bugis atau para manusia Bugis. Mungkin apa yang saya sampaikan ini terlalu singkat dikarenakan saya hanya mengemukakannya secara garis besarnya saja. Yang intinya kita mengetahui bahwa di awalnya nama Bugis itu sendiri berasal dari kata Tougi yang berarti manusia Bugis atau orang Bugis, atau bisa berarti sebagai pengikut dari La Satumpugi yang merupakan raja di Pemana kala itu. Mungkin di lain waktu akan saya buatkan lagi versi lebih detailnya kalau semisalnya teman-teman berminat untuk menontonnya. Oke? Silakan berkomentar di kolom komentar di bawah kalau teman-teman punya tanggapan lain mengenai hal ini. Silakan kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Atau kalau teman-teman juga mau merequest video-video apa yang harus saya buat berikutnya, silakan teman-teman semua tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain yang orang Bugis atau yang orang di Sulawesi dan sebagainya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.